ngasih semangat juga sama Fuji dan juga Torik yang selalu mendampingi Fuji. Kita saja yang menjadi penonton lah istrinya kehilangan sekali. Apalagi lu sebagai sosok adik. Sampai tadi berandai-berandai coba kalau ini, coba kalau itu ya. Tapi tetap aja kan Allah tuh udah ngegarisin seperti itu. Tapi kalau suruh memilih kan lu gak usah ke Jakarta dulu napa gitu ya saat itu ya. Iya, kan waktu itu soalnya ke Jakarta cuma sehari doang. Iya, Dari hanya Bali. untuk Ulang tahun. Iya, Fuji. Dan istilahnya ya kalau misal saudara kita orang kita cinta itu sakit dulu tuh kita tuh udah siap-siap mentalnya ya. Tapi kan kalau misal Dadakan. perginya tuh dar. Dadakan berdua juga. Iya. Kaget sih. Nggak siap sih sebenarnya. Saat itu kabarnya pas lu terima lu lagi ngapain? Pas kabar lagi terima, aku dikabarin sama Ida, mbak aku, kalau itu ibu bapak lagi kayaknya kecelakaan ya. Aku bilang aku nggak tahu. Akhirnya aku telepon Jody, Kak Vanessa DPB, nggak ada yang ngangkat. Nah pokoknya kayak itu kan aku tahunya sekitar jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 gitu ya. Lagi di jalan sama nyokap bokap, itu baru tahu kalau misalnya udah meninggal. Dipikirnya kecelakaan biasa lah gitu. Enggak sih, kita udah dikasih lihat fotonya. Jadi kan waktu itu ada grup gitu, si Jody ngirim foto mobilnya doang tapi nggak ada orangnya. Mobilnya udah hancur banget. Sementara aku udah lihat dong, di mobil itu kan hancurnya kayak udah ringsek banget lah sampai bawah gitu kan. Iya. Sebenarnya di otak tuh udah kayak ya kenapa-kenapa nih, tapi hati tuh nggak menerima kayak enggak kok belum ada yang ngasih tahu kalau misalnya meninggal. Selama 3 jam 4 jam itu cuman orang nanyain kabar kayak lu di mana? Lu di mana? Jangan sedih kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya udah nggak ada. Ya Allah, terus? Mungkin nggak ada yang berani. Soalnya emang pas aku tanya kenapa nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang berani ngasih tahu keluarga. Sampai akhirnya pas kita kan itu pas ditelepon kita akhirnya nekat buat pergi ke Surabaya. Naik mobil udah pas masuk tol. Itu kan pada misah-misah ya kan ya. Ketemuan habis itu pergi masuk tol. Ada yang nelfon ke nomor telepon aku. Nggak tahu nomor telepon, nggak dikenal gitu. Pas aku angkat dari kepolisian Jember apa kepolisian Jombang kalau nggak salah. Iya. Kepolisian Jombang nelfon, iya ini bla 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 dengan adiknya ya. Aku pikir kan itu keluarga di mobil macet banget di tol itu. Terus ditanyain, ini jenazahnya mau diantar kemana? Dari situ lah tahu kalau udah nggak ada. Kayak mimpi buruk banget ya? Mimpi buruk sih itu. Terus akhirnya aku tanya jenazah siapa mas? Jenazah maksudnya siapa aja gitu? Iya. Jenazah siapa mas? Iya ini 2 orang, Bibi Andra Syahdan. Innalillahi. Aku sampai sekarang kalau dengar kamu cerita tentang kejadiannya tuh masih deg-degan tau. Walaupun beberapa kali aku denger ya. Sebenarnya kalau misalnya aku lihat, misalnya kalau Instagram story ya, itu kan arsipan lama tuh, yang bulan November sama Desember itu aku ngeliatnya selalu deg-degan. Kayak, dulu hidup kayak penuh dengan dengan kayak ancaman gitu kan. Dulu masalahnya kan banyak banget. Hidup penuh dengan ancaman, kayak takut nggak bisa ngehidupin Gala, takut kayak masa depan aku nggak jelas nih. Kayak hidup tuh dulu pas November sama Desember tuh kayak, wih gue takut banget, gue ngapa-ngapain kayak setiap tidur tuh rasanya kayak nggak mau bangun. Iya, karena takut besoknya gue ngapain ya hari ini. apa lagi gitu ya? Iya terus kayak, gue ngapain dong, gue nggak tahu gue mau ngapain. Sebegitunya? Takut banget, takut banget. Kalau yang aku lihat sih, jalan dan rencananya Tuhan, rencananya Allah itu kan nggak ada yang bisa baca ya. Iya. Fuji sekarang banyak banget yang dia achieve. Terus bikin bangga keluarganya, terus bisa bantu segala macam keperluan Gala. Akhirnya sesuatu yang ditakutkan terjawab. Iya, tapi ada aja orang yang bilang kalau misalnya, maksudnya ini aku nggak tahu orang ini punya perasaan atau enggak ya, atau dia even mikir untuk ngomong kayak artis jalur kematian. Astagfirullahaladzim, bohongan lu ada yang ngomong gitu. Wah banyak. Bohongan lu ada yang ngomong gitu. Ya tapi ada netizen yang Enggak, netizen tuh kenapa ya? Maksudnya kayak nggak ada hati gitu. Nggak Kalau terjadi sama dia gimana gitu ya? Ini ada artikelnya masih kira Bibi Vanessa Fuji merasa ulang tahunnya pembawa sial. Ya itu yang tadi, coba kok nggak ke Jakarta dulu gitu ya. Ya, soalnya kan ini yang waktu tahun lalu Nah, ini nih. Terkenal lewat jalur itu. Ini terkenal Fuji sedih Bibi Ardiansa Vanessa Angel tidak bisa. Tadi yang sebelumnya tuh yang tadi Kalau menurut dibilangin. aku orang-orang yang ngomong kayak gitu terlalu nggak mikir apa yang harus dia ucapkan. Iya, itu kan bisa ngancurin orang. Aku udah sering banget ngelihat Fuji nangis. Terus Fuji berat, mungkin dia nggak pernah cerita ya, tapi aku ngelihat komen kayak gitu tuh. Gila ya? Aku aja tuh rasanya renyuh gitu.
Terus Ini terus dijuluki terkenal lewat jalan musibah. Puji naik pitas. walaupun ini udah berapa bulan ya, udah hampir setahun kehilangan almarhum kita semua ya. Itu tuh masih sangat berbekas sampai sekarang. Ya. Dia masih sering ke kuburan, masih sering malam-malam nangis sendiri tiba-tiba dia untuk mikirin almarhum. Tiba-tiba ada orang setega itu ngomong kayak gitu. Aku jadi kayak, wah gimana ini orang perasaan. Kok ada? Kok ada ya orang kayak gitu ya? Gala sekarang udah bisa pernah nanya nggak sih dia atau gimana? Atau siap nggak sih kalau Soalnya suatu saat kalau Gala nanya? Kalau nanya sih belum. Nanya belum, tapi dia bukan nyariin, kayak ngajak main, bahkan kayak dia tuh ada foto kecil gitu, album. Bukan Aduh, album, dengernya apa sih? gini deg-degan Figura tau. ya, figura ya. Figura ada Iya, selalu ditaruh frame foto. Frame foto di Taruh, dekat tapi diajak TV. main sama dia. Dia tuh ngambilin, kalau misalnya ada yang datang ke rumah dia ambil, nih papi. Udah, kita udah ngeliat, papi ganteng. Nanti dia ambil lagi, ditaruh lagi di tempatnya. Selalu gitu. Enggak ada yang ngajarin tapi. Itu batinnya berarti batinnya tuh dia tahu bahwa aduh ini adalah sosok Ntar korban. tapi kalau misalnya ditanya, Gala papi mana gitu. Papi di atas. Iya itu yang Siapa pernah. ngajarin? Gak ada. Nggak tahu. Kita nggak ada yang ngajarin. Aduh. Karena kita kan ya namanya masa anak kecil nggak ngapain ngajarin kayak gituan. Iya. Terus kadang kalau misalnya lagi ada bola kan di rumah diambil lagi fotonya, ditendang kayak gitu. Papi tendang. Terus dia gituin sendiri pakai tangan dia. Oh Itu my God, ya batinnya Allah. berarti yang udah. Kayak nggak ada yang ngajarin padahal. Karena kan kalau Allah. batinnya anak sama orang tua ke anak tuh batinnya tidak akan ada yang bisa memisahkan. Itu kalau suatu saat walaupun dia apapun yang terjadi. tiba-tiba bertanya apa? Sudah disiapin jawaban belum? Atau Belum. lihat nanti aja udah? Belum sih. Lagian kayak mas paling kalau misalnya nanya mungkin 3 tahun lagi kali ya. Ini ada sesuatu. Apakah ini mengingatkan dengan satu hal di keluarga Puji atau gimana? Apa ya? Baju-baju lebaran, Ingat gak? seimbit gini. Selalu sih. Setiap lebaran biasanya bajunya samaan sih. Yang nyiapin tuh mereka yang keidean. Yang gitu. nyiapin itu yang nyiapin tuh kadang Dapebi atau mama. Karena mama tuh ya biasalah orang Padang kita harus kembaran. Tapi biasanya nyari Dapebi juga atau enggak Kak Vanes atau biasanya aku sih yang nyari. Tapi Kak Vanes nyuruh aku soalnya kan aku jadi admin. Jadi admin endorsean, jadi aku cari Kak mau barter gak gitu, barter feed, barter story gitu-gitu. Terus sekarang lebaran kemarin gimana dong? Lebaran kemarin Berasa ya banget. sedih sih. Bang. Biasanya kan kadang sholatnya pisah kan. Soalnya kan dia di rumah di masjid masing-masing. Nanti DPB datang makan ketupat, habis itu balik lagi ke rumah, habis itu aku ke rumahnya. Habis itu udah deh nonton TV sampai malam. Bareng-bareng gitu. Nonton TV malam-malam, udah gitu doang. Nggak kemana-mana, nggak belanja, nggak keluar negeri, nggak keluar kota, cuman di rumah doang. Ada satu lagi nih, coba kita lihat. Itu mengenai Sini. lebaran yang selalu Apa nih? bareng-bareng, baju sama. Kalau ini apa? Kebab. Tapi kebabnya gede banget guys. Kalau kebab jualan aku dulu kecil. Udah lama banget sih ini sebenarnya. Apa cerita tentang kebab itu? Cerita tentang kebab ini zaman-zaman COVID awal-awal sama pas Kak Vanes apa namanya? Hamil. Hamil, habis itu di dalam Ya. di dalam sekolah Kak, di dalam sekolah lagi ya, Asrama. sekolah kehidupan lah ya. Iya sih banyak kenangannya. Sebenarnya ini berawal dari endorsean juga sih. Jadi ada endorsean, terus DPB uangnya lagi dikit banget, kayak nggak nyampe 1 juta uangnya di ATM, sementara Kak Vanes sudah hamil gede. Udah hamil gede kan bingung tuh dapet duit dari mana, soalnya toko di Tanah Abang yang retail itu yang papa kasih ke DPB itu tutup karena banyak yang ngebayar pandemi nggak boleh buka, banyak yang ngutang jadi udahlah tutup aja, rugi soalnya. Iya. Akhirnya ada endorsean, kita ngerjain. Bingung tapi mikir otak kayak gue jualan apa ya? Karena basicnya orang Padang harus jualan. Ada endorsean ini, jadi ada roti coklat gitu, kebab gitu-gitu, risol. Ah ini aja deh bikinnya paling gampang soalnya tinggal dibakar, tinggal gini doang. Jualan. Iya deh jual aja ini mie, untungnya nggak apa-apa ambilnya 1.000 2.000 soalnya kan kebabnya lebih kecil. Jual cuman goceng.
udah pakai daging. Jadi Jadi kayak, kebab itu jadi penyelamat jadi juga saat itu. iya, untungnya cuma 1.000-2.000. Tapi hebat ya berarti Bibi dulu almarhum tuh apa aja dilakuin ya. Iya. Iya, yang penting Hebat kayak loh dia. untung dikit lah nggak apa-apa, seenggaknya ada daripada nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalian tuh kalau denger ceritanya deket banget ya satu saudara-saudara Aku itu. kan nginep, aku tinggal di situ. Jadi pas pernikahan awal aku belum, aku kayak nginep sesekali doang, kayak seminggu mungkin 2 kali, 3 kali gitu. Pas Kak Vanessa sudah masuk sekolah kehidupan, aku kan Gala tuh nggak dimegang gitu, soalnya Dapepi kan tangan laki ya. Ada Ida juga, tapi Dapepi kan stres. Butuh orang yang lagi masih waras lah sebenarnya gitu. Soalnya emosi dia kan lagi terombang-ambing pas Kak Vanessa di dalam. Yaudah deh Til, nginep dong di sini, gue kesepian. Nih juga sekalian megangin Gala gitu. Jadi Gala itu memang dari bayi lu udah urus gitu kan. Jadi kalau kata Iya. orang-orang, oh giliran itu sok-sokan kan, gue mewakili netizen tuh ngomongnya gitu. Sok-sokan itu biar numpang terkenal dan itu salah besar ya, Ji? Yes. Seenaknya banget gitu orang ngomong gitu. Bahkan tuh dulu teman-teman aku tuh kayak kok story-nya gak, nih sebelum kejadian ya, story-nya tuh Gala, galeri aku isinya Gala. Terus sekarang kalau misalnya mau upload Gala tuh kayak agak ada mikir kayak, gue nanti dibilang gini gak ya? Kayak, aduh, kayak serba salah tapi kayak dari dulu udah kayak gini. Iya, Gue iya. jadi seneng Ponakan apa. sendiri juga Iya. sebenarnya. Ya, dan Iya. maksudnya bukan gara-gara ini lagi Iya, emang booming, ponakan booming tanda kutip Gak niatnya ya. ramai juga kok. Waktu itu sempat kayak 2 hari 3 hari nggak upload Gala karena wah sempat kena mental tuh. Pernah? Sering. Kayak aduh nanti nggak usah upload deh, nanti gue dibilang Kalau buat gitu mah nyari lu terkenal gak doang. usah Cuek baca komentar aja, udah, gak usah baca komentar udah. Tapi tuh dulu tuh kayak sakit juga, paham gak sih Kak? Karena mungkin belum biasa Belum juga biasa. kan. Kalau aku kalau nggak mau ngejahatin orang ya, maksudnya secara sosial media atau apa, ya kalau secara langsung kan kadang suka nggak sadar. Kayak misalnya ngetik sesuatu, nyerang sesuatu, mungkin aku bisa ngelakuin itu kan ya. Ya, ya. Aku takut karena kayak kalau misalnya terjadi sesuatu besok, kita nggak ada yang tahu. Soalnya kan aku udah pernah ngerasain nih, abangku tiba-tiba pergi, orang yang ditinggal sakit, dianya juga untungnya abangku urusannya udah selesai. Tapi kalau misalnya aku ribut, Gak mau endingnya berantem, seperti itu. kalau misalnya endingnya aku kenapa-kenapa atau orangnya aku serang kenapa-kenapa, Ya, aduh udah deh, enggak deh. Jadi banyak pertimbangan dan kejadian Iya ini jadi ya. kayak tahan aja, sabar aja, nggak apa-apa. Buah kesabaran lu rezekinya banyak, dibukakan Amin, ya rezeki, Allah. Amin. dapat jodoh yang soleh insya Allah ya. Ya, Betul, amin. Intinya kita berdoa semoga kita sehat, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin. Kita dikasih panjang umurnya, amin. Amin. Sibik banget sih. Buat kita semua, bukan lo. Jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi tetap di FYP For Your Pagi.